Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Wulan Kamal, NPM 15.020.21.013, jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Dengan adanya video ini, merupakan sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah penulisan proposal tugas akhir yang diampu oleh Bapak Heri Samtani SPD MHUM dan Bunita Ismayanti SS MHUM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penulisan proposal dengan judul yang saya ajukan, yaitu Analisis Indeks yang mempengaruhi tingkat literasi informasi digital di media sosial Instagram pada remaja di Desa Rajadanu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selama 1 menit ke depan, kita akan membahas yang pertama, latar belakang, kedua, perumusan masalah, ketiga, tujuan penelitian, keempat, manfaat penelitian, kelima, batasan penelitian, keenam, tinjauan pustaka, ketujuh, metodologi penelitian, dan terakhir, penutup. Pada bab 1, pendahuluan, kita akan membahas latar belakang. Kita akan membahas latar belakang dengan poin pertama, yaitu peningkatan penggunaan media sosial khususnya Instagram di kalangan remaja. Kedua, hubungan antara karakteristik remaja, usia, pendidikan, pemahaman media sosial dengan tingkat literasi media. Yang ketiga, faktor lingkungan, ketersediaan media, berhubungan dengan kemampuan menggunakan media sosial. Selanjutnya, perumusan masalah. Di sini saya menuliskan perumusan masalah, yaitu sejauh mana konten edukatif pada media sosial Instagram mempengaruhi peningkatan literasi informasi digital di kalangan remaja di Desa Rajadanu. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menggambarkan tingkat literasi informasi digital remaja pada pengguna media sosial Instagram di Desa Rajadanu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi informasi digital, khususnya di Desa Rajadanu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya, batasan penelitian. Batasan penelitian ini merujuk kepada remaja yang berusia antara 15 sampai 17 tahun, pengguna media sosial Instagram, dan bertempat tinggal di Desa Rajadanu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dalam periode selama 3 bulan, dimulai dari bulan April sampai Juni 2024. Selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab 2 yaitu ada kajian teori. Pada penelitian ini yaitu menggunakan teori social learning theory yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini mengajarkan untuk bisa mempelajari sesuatu hal yang kita tidak bisa pelajari secara langsung, tapi bisa kita pelajari melalui ICT, Informasi and Communication Technology, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK. Dalam teori ini ada 4 tahapan learning process, yaitu attention, retention, production, dan motivation. Yang pertama, attention atau memperhatikan adalah ketika seseorang sebelum melakukan peniruan, orang tersebut menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Selanjutnya, retention adalah proses setelah seseorang mengamati, maka terjadi proses mengingat dengan menyimpan memori mengenai model yang dia lihat.
Ketiga, production. Untuk memproduksi tingkah laku secara tepat, seseorang harus sudah memperlihatkan kemampuan motorik. Keempat, motivation adalah setelah melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingat dan kuat hasilnya. Pengamatan tingkah laku seseorang bergantung pada kemampuan dan motivasi yang ada. Selanjutnya yaitu kajian literatur. Dalam kajian literatur, dalam penelitian saya mencari sumber yaitu 17 sumber artikel jurnal dari 10 jurnal internasional dan 7 jurnal nasional. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang telah saya susun untuk penelitian saya yaitu diawali identifikasi masalah, rumusan masalah, teori yang digunakan, metode penelitian, tujuan yang diharapkan, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu ada 3 proses. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Melakukan yaitu survei terhadap sampel remaja untuk mengumpulkan data mengenai frekuensi penggunaan, jenis konten yang dikonsumsi, serta persepsi mereka terhadap informasi yang mereka temui di media sosial Instagram. Proses yang ketiga yaitu teknik analisis data. Ada 3 teknik. Yang pertama, reduksi data. Kedua, penyajian data. Ketiga, menggambarkan atau memvalidasi kesimpulan. Yang pertama, reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan, jumlahnya cukup banyak untuk proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti yang dihasilkan dari pengumpulan data. Kedua, penyajian data adalah mendisplaykan data kumpulan informasi yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Informasi yang diperoleh dapat berupa teks, matriks, grafik, dan diagram. Ketiga, kesimpulan gambaran atau verifikasi adalah analisis data kuantitatif yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Terakhir, yaitu penutup. Terima kasih telah menyimak presentasi proposal penelitian saya. Saya berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan meningkatkan penggunaan media sosial Instagram di kalangan remaja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, data, dan informasi. Terima kasih.